Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di penghujung kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Yaitu sekarang kita di hadits yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala 569 kalau di penomoran saya. Kata beliau rahimahullah, wa an Buraidah ibn al-Husain al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslimun wa zada Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah. Zada Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'ud wa tuzahidu fid dunya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'na za'iratil kubur. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata penulis rahimahullah, ini 3 nomor ya, jadinya semuanya satu masalah, yaitu masalah ziarah kubur. Kata bola dari Buraidah ibn Husain al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu, dulu saya, nahaitukum an ziyaratil kubur, di awal-awal Islam. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur di awal Islam, karena dulu banyak orang berdoa di kuburan, meminta kepada kuburan rezekinya, anak keturunannya. Jadi dulu kata Nabi, saya melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarah kubur. Setelah kuat keyakinan kaum muslimin bahwasanya orang yang berada di kuburan itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Mereka sedang menghadapi apa yang telah dia lakukan di dunia, tidak bisa membantu kita sedikit pun orang di kuburan. Nah, ketika kekuatan keyakinan ini sudah tertanam di kaum muslimin, kata Nabi, fazuruha, maka sekarang ziarahilah kubur. Ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan. Nabi bilang fa innaha tudzakkirul akhirah, karena dengan ziarah kubur kita akan mengingat akhirat. Dalam riwayat Ibnu Majah ditambah dari hadits Abdullah ibn Mas'ud, Nabi bilang wa tuzahidu fid dunya, dengan ziarah kubur kalian bisa zuhud dalam kehidupan dunia ini. Zuhud maksudnya bukan berpakaian kotor atau pakaian yang tidak pernah disetrika. Maksudnya merasa cukup dengan apa yang diberi. Merasa cukup dengan apa yang diberi. Kemudian dalam hadis riwayat berikutnya dari Abu Hurairah, itu di nomor 571. Kata bola dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melaknat zairatil kubur, para wanita penziarah kubur. Ini untuk wanita. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Iya. Hadits ini walaupun di lafaz berikutnya ini ada pembicaraan terkait dengan sanadnya, seperti tambahan At-Tirmidzi tadi, ziarah kubur itu mengingatkan kalian terhadap perkara akhirat. Itu dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada rawi yang bernama Ayyub ibn Hanif. Dia rawi yang dhaif, hanya saja ada pendukungnya dari jalur lain sehingga bisa naik ke derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairihi, bagus karena ada pendukungnya. Demikian pula dalam riwayat berikutnya itu riwayat Ibnu Majah, wa tuzahidu
Fid dunya ini juga sama. Ini juga sama. Ada rawi yang bernama Ayub ibn Hani, dia dhaif dan karena ada pendukungnya sehingga naik ke derajat hasan, naik ke derajat bagus. Tapi intinya pokoknya adalah hadis dalam riwayat Muslim. Ada dua pembicaraan kita di sini. Kita bagi dua, yaitu hukum ziarah kubur bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, hukum ziarah kubur bagi perempuan. Yang pertama, hukum ziarah kubur bagi laki-laki. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram, tapi beliau ucapkan di kitab yang lain, yaitu di Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Di Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau bilang, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah. Iya, beliau menukil juga dari ulama sebelumnya. Inilah ciri-ciri ulama Islam, bahwa mereka selalu menukil dari ulama yang sebelumnya. Walaupun kalau dari sisi hafalan dan kekuatan ilmu, Al-Hafidz Ibn Hajar lebih kuat daripada Al-Imam Nawawi. Karena Al-Hafidz Ibn Hajar ini penutupnya para penghafal, tidak ada lagi yang setelahnya. Al-Imam Nawawi karena belum meninggal juga masih muda, usia 35 tahun. Jadi belum terkait dengan ilmunya dilihat Al-Hafidz Ibn Hajar lebih tinggi kedudukannya, karena Al-Hafidz Ibn Hajar belum pernah minum air zam-zam dan berdoa semoga dia seperti Al-Hafidz Ad-Dahabi. Tapi dikatakan oleh imam para ulama setelahnya lebih dari Al-Hafidz Ad-Dahabi, saking luasnya ilmunya. Al-Hafidz Ad-Dahabi dikenal ilmunya, tapi Ibn Hajar itu lebih kuat. Tapi bersamaan dengan itu belum menukil perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, karena lebih duluan mengkaji Islam. Lebih duluan mengkaji Islam, karena ilmu ini dinukil dari sebelum kemudian ke setelahnya. Setelahnya juga menukil dari sebelumnya, karena tidak ada yang kita bisa keluarkan dari kantong kita sendiri. Harus kita mengikuti apa yang dinukil dari Nabi, Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, sampai kita sekarang ini. Jadi beliau bilang, berkata Imam Nawawi rahimahullah, taba'an lil Abdari wal Hazimi wa ghairihima, yaitu beliau mengikuti Al-Abdari dan Al-Hazimi serta selain dari keduanya. Beliau bilang, ittafaqu ala anna ziyaratal kuburi lirijali jaizah. Sepakat para ulama bahwasanya ziarah kubur bagi laki-laki itu boleh. Ziarah kubur bagi laki-laki adalah boleh, itu disepakati dan hukumnya sunnah bagi laki-laki. Tidak ada perselisihan. Dalilnya hadis yang ada di hadapan kita, hadis yang diriwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarah kubur. Adapun perempuan, ini masalah. Perempuan diperselisihkan oleh para ulama, apa hukum ziarah kubur bagi perempuan? Apa hukum ziarah kubur bagi perempuan? Kalau laki-laki boleh, tidak ada diragukan. Perempuan yang masalah, kenapa? Karena ada hadis yang belum sampaikan, ini yang kedua. Ini dalam fikih Syafi'i. Belum sampaikan hadis kedua di nomor 571. Dari Abu Hurairah, itu dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat para perempuan yang melakukan ziarah kubur. Ini sisi kenapa dia dikatakan dan dibicarakan hukumnya bagi perempuan. Para ulama berselisih pendapat tentang ziarah kubur bagi perempuan. Ada di antara para ulama rahimahumullah, mereka berpendapat, dan ini merupakan pendapat kebanyakan Hanabilah dan juga sekelompok dari ulama Syafi'iyah, bahwasannya mereka katakan ziarah kubur bagi perempuan itu haram, paling sedikitnya makruh. Ini pendapat kebanyakan dari ulama Hanabilah dan juga jamaah sekelompok dari ulama Syafi'iyah. Ziarah kubur itu bagi perempuan makruh, bahkan haram. Kenapa?
Karena Nabi melaknat di hadis yang ada di hadapan kita. Kalau laknat itu menunjukkan dosa besar. Kalau laknat dilaknat itu dosa besar. Itu menunjukkan tidak bolehnya. Menunjukkan tidak bolehnya. Mereka juga berdalil dengan hadis Ummu Atiyah. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Atiyah. Bahwasannya Ummu Atiyah bilang, nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah saja mengantarkan. Kami dilarang, kata Ummu Atiyah. Ya, apalagi menziarahi kubur. Yang pahalanya saja ini ikut jenazah. Kalau dari solati sampai ikut ke kuburan kan 2 Uhud. 2 gunung besar. Tapi bersamaan dengan itu perempuan dilarang. Perempuan dilarang. Ini hadits Ummu Atiyah. Hadits yang sahih dari Nabi SAW. Dan mereka juga berdalil sebenarnya dengan dalil yang ketiga yang menunjukkan haramnya, yaitu hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As. Bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada anaknya Fatimah, "Lau kunti balakti ma'ahumul kuda, ma dakhaltil jannah." Seandainya engkau sampai bersama ke mereka ke kuburan, yaitu ikut ke kuburan sampai di kuburan, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Hanya saja hadis ini hadis palsu. Hadis palsu. Jadi tidak bisa dipakai untuk berdalil. Yang ketiga ini, 2 tadi itu yang kuat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala belum memilih pendapat ini, yaitu haramnya paling sedikit makruh perempuan itu ziarah kubur. Sementara mayoritas ulama dalam masalah ini, mayoritas ulama madhab, mereka berpendapat bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu boleh. Ziarah kubur bagi perempuan itu hukumnya boleh, kecuali digandengkan dengan perkara-perkara yang dilarang, maka haram. Misal yang jadinya haram nanti, dia pergi antar jenazah atau pergi ziarah kubur. Di sana dia menangis, meraung-raung, meratap, merobek-robek bajunya, leher bajunya, merobek-robek kantongnya, merobek-robek lengan bajunya, mencakar-cakar rambutnya, dia bawa gunting dan cukur rambutnya. Ini haram. Ini niyahah. Kita akan sampaikan nanti haditsnya. Bahwa haram meratapi mayat seperti itu, kan itu ratapan jahiliyah. Nah, kalau ini disertai dengan ini, haram. Ini haram. Adapun kalau tidak ada disertai oleh itu, maka hukumnya boleh juga bagi perempuan. Apa dalilnya? Dalilnya pertama, masuk dalam hadis pertama. Kan Nabi bilang, dulu saya larang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Ini kan mencakup siapa? Laki-laki dan perempuan. Itu dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah lewat di kuburan dan beliau dapatkan seorang perempuan sedang menangis. Kata Nabi kepadanya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Iya. Nabi cuma bilang begitu. Perempuan itu bilang, ilaika anni, menghindar dariku, karena dia tidak tahu kalau itu Nabi yang bilang. Kan dia lagi bersedih. Jadi orang bilang bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi dia bilang, pergi dariku. Setelah itu dia ketahui bahwa itu adalah Nabi, maka datang kepada Nabi SAW. Sisi pendalilannya, Nabi tidak mengingkari dia ziarah kubur, tapi yang diingkari oleh Nabi karena dia nangis di kuburan. Dipahami ini? Berarti boleh ziarah kubur, kata mayoritas ini, boleh ziarah kubur bagi perempuan, yang penting di sana tidak nangis. Karena perempuan itu lemah akal, lemah agama, dia main perasaan. Itu perempuan. Dia lebih mendahulukan perasaannya daripada apa? Dalil. Maka dilarang kalau dia tidak bisa menahan perasaannya. Adapun kalau dia mampu, maka boleh. Di antara yang mendukungnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasannya Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus saya katakan kalau saya ziarah kubur? Jadi Aisyah bilang, jadi Aisyah bertanya kepada Nabi,
Apa yang harus saya baca kalau saya ziarah kubur? Seandainya tidak boleh, Nabi langsung bilang, jangan, tidak perlu kamu belajari karena tidak boleh bagi perempuan. Tapi Nabi malah mengajarkannya. Berarti ini kan terkandung di dalamnya, tersirat di dalamnya bahwa ada izin untuk perempuan pergi ziarah kubur. Jadi ketika belum bertanya tentang itu, Nabi bilang, mengajarkan kepadanya, iya, kuli, katakanlah kalau kamu sudah sampai ke kuburan, assalamu ala ahli diyar, doa ziarah kubur. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini kan doa ziarah kubur diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, menunjukkan boleh bagi perempuan apa ziarah kubur. Ziarah kubur. Sekarang ada dua pendapat. Mana yang kuat? Ada pendapat kebanyakan Hanabilah, kemudian juga sekelompok dari orang Syafi'iyah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya dibilang haram bagi perempuan. Paling sedikit makruh. Sementara mayoritas ulama yang lain mengatakan boleh, tidak makruh. Dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Sekarang yang mana yang kuat? Ternyata yang kuat adalah pendapat mayoritas. Yang kuat adalah pendapat mayoritas yang mengatakan boleh bagi perempuan. Kenapa? Pertama, dalil yang mereka pakai di hadits Fatimah yang dia bilang kalau kamu ikut ke kuburan maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga, dhaif, palsu, bahkan palsu. Kemudian dalil mereka kedua, dalil hadits Ummu Atiyah, sahih. Tapi memang awalnya begitu lafadznya. Kata Ummu Atiyah, nuhina anittibail janaiz. Kami dilarang mengikuti jenazah. Tapi baca selanjutnya hadisnya. Kata beliau, walam yu'zam alaina. Tapi tidak ditekankan pelarangan yang kepada kami. Ini namanya kelanjutan apa? Hadisnya. Berarti kita pahami, kami dilarang tapi tidak ditekankan. Apa hukumnya berarti? Boleh. Dilarang tapi tidak dikuatkan larangannya. Dibuka untuk kita. Itu hadis. Iya. Dan hadis mayoritas tentunya lebih jelas. Sampai Nabi ajarkan doanya kepada siapa? Aisyah. Adapun dalil juga yang pertama dipakai bahwa yang ada di buku. Laknat Rasulullah SAW melaknat zairatil kubur. Yang dimaksud maksudnya adalah Nabi melarang perempuan yang peziarah kubur. Maksudnya yang berbanyak menziarah kubur, sedikit-sedikit ziarah kubur, sedikit-sedikit ziarah kubur. Ini yang dilarang. Karena datang di riwayat, datang lafaz dengan siagul mubalaghah, bentuk mubalaghah, yaitu dengan bentuk la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawarat al-kubur, para perempuan yang sering ziarah kubur. Itu arahannya. Jadi asalnya boleh, tapi kalau yang sering melakukan itu tidak dibolehkan. Perempuan tidak dibolehkan sering melakukan. Ini tentunya pendapat yang paling pertengahan karena mengkompromikan dari dalil-dalil yang ada. Yaitu boleh tapi tidak boleh sering. Karena tujuan dari ziarah kubur, apa kata Nabi? Apa tujuan dari ziarah kubur? Fa innaha tudakkirul akhirah. Itu mengingatkan kita akhirat. Iya. Kalau sering itu tidak mengingatkan akhirat. Iya. Makanya sekali-sekali kalau kita lagi sudah lupa mati, ziarah kubur, biar ingat lagi mati. Bahwa nanti kita akan seperti ini. Itu fungsi daripada ziarah kubur. Dalam lafaz yang kedua itu, lafaz Ibnu Majah dia bilang wa tuzahidu fid dunya. Akan membuat kita zuhud dalam kehidupan dunia, yaitu merasa cukup dengan apa yang diberi. Kita sudah diberi harta, diberi rezeki yang baik. Kemudian kalau kita tidak puas tentang rezeki itu, maka pergi ziarah kubur. Kita akan sadar bahwa bagaimanapun kita cari, pasti kita meninggal juga. Masuk di tanah membawa 3 kain kafan kita dengan amalan yang kita lakukan. Itu namanya membuat kita zuhud terhadap perkara apa? Dunia. Akan membuat kita zuhud terhadap perkara dunia.
Ini Masya Allah pembahasan tentang ziarah kubur bagi laki-laki, demikian pula bagi perempuan. Iya. Dan di sini maksudnya ziarah kubur adalah ziarah kubur muslim. Ziarah kubur apa? Muslim. Adapun ziarah kubur orang kafir tidak. Tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Apa dalilnya bahwa tidak sunnah ziarah kubur orang kafir? Dalilnya adalah disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah di dalam doa ziarah kubur itu terdapat lafaz minal mu'minina wal muslimin. Kan dibilang assalamu ala ahli diyar, keselamatan bagi kalian wahai penduduk negeri, penduduk kuburan, dari kalangan mukminin dan muslimin. Itu yang disebutkan. Hanya orang mukmin dan muslim saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati yang telah lalu dan yang meninggal belakangan dari kalian, dan kami akan ikut dengan kalian insyaallah. Ini doanya. Dan juga berdalil bahwasannya kita dilarang berdoa untuk orang kafir. Tidak boleh. Dilarang di dalam Al-Quran kita mendoakan orang kafir. Nah, apa fungsinya ziarah kubur mereka? Iya. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh kalau tidak mendoakan, hanya ke sana untuk ingat mati saja, tidak mendoakan sama sekali. Adapun kalau pergi mendoakannya, jelas itu disepakati tidak boleh. Tidak boleh. Kan tidak boleh berdiri di atas kuburan orang kafir untuk mendoakannya. Dan percuma juga walaupun didoakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi kita saat belum mendoakan pamannya Abu Thalib ketika sudah meninggal. Tapi kalau hanya ziarah tanpa semua itu, tidak ada mendoakan untuknya, boleh. Disebutkan dalilnya oleh para ulama adalah hadits Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam isqala. Kata Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istadantu rabbi an astaghfiru li ummi. Saya meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun untuk ibuku. Jadi Nabi kita izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibunya. Iya. Yang mana kita tahu bersama, bapak dan ibu Nabi SAW meninggal di atas kekafiran, di atas agama kaum musyrikin. Jadi Nabi meminta izin untuk memintakan ampun untuk ibunya. Kan pada dasarnya kan syariat bahwa anak mendoakan siapa? Ibunya. Tapi ini masalahnya ibunya tidak muslimah, karena meninggal saat Nabi kecil. Apalagi bapaknya meninggal saat Nabi belum lahir. Iya. Di atas agama kaum musyrikin. Bapaknya sudah Nabi bilang bahwa bapaknya belum adalah di neraka. Walaupun agak aneh bagi sebagian orang. Tidak ada yang aneh. Nah, anaknya Nabi Nuh itu tidak berguna keturunan kalau kafir. Kalau kafir, tidak sama dengan sebagian orang bilang, kamu ini, iya, masa ibunya Nabi, bapaknya Nabi kamu bilang begitu? Nah, ini Nabi yang bilang, bukan kita. Nabi ketika ditanya tentang bapaknya seorang lelaki, dia bilang, bapakmu dan bapakku di neraka. Nah, sekarang ibunya. Jadi Nabi meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun ibunya. Beliau bilang, falam ya'dalli, Allah tidak izinkan saya. Jadi Nabi minta izin untuk memintakan ampun untuk siapa? Ibunya. Nabi bilang, tidak diizinkan untukku. Ya sudah, kalau Allah tidak izinkan, Nabi tidak akan lakukan. Karena Nabi beramal dengan apa? Wahyu, bukan dengan akal sebagian orang. Ini darahnya sudah biru. Mau darah biru, darah merah, mau darahmu juga campur-campur, tetap dimakan oleh api neraka kalau tidak ada ketakwaan. Kan tidak ada keimanan. Iya, mau Andi, Karaeng, apa saja, pokoknya bawa semua.
Iya, itu akan dibakar oleh api neraka. Karena yang berfungsi itu adalah keimanan, bukan darah. Bukan darah. Jadi Nabi tidak diizinkan untuk memintakan ampun untuk ibunya. Kemudian berikutnya beliau bilang, wasta'adantuhu an azur qabraha. Setelah itu saya meminta izin saja kepada Allah untuk ziarah kepada kuburnya. Jadi kan Nabi meminta izin untuk memintakan ampun, tidak boleh. Allah tidak izinkan. Kemudian beliau meminta izin untuk ziarah saja tanpa mendoakannya kepada Allah. Kata beliau, fa'adinali, maka Allah mengizinkanku. Jadi beliau diizinkan untuk apa? Ziarah kubur ibunya. Adapun memintakan ampun untuknya, tidak. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama, bolehnya ziarah kubur orang kafir kalau tidak disertai dengan mendoakan, memintakan ampun untuknya. Hanya sekedar untuk mengingat apa? Mati. Tapi untuk sekarang ini ziarah kubur orang kafir tidak mengingat mati. Kita malah takjub dengan bangunan-bangunannya. Masya Allah deh. Iya, bangunan-bangunannya. Coba lihat di mana itu di sini. Iya kan? Jadi tidak ingat mati malah ke sana, malah ingat hidup. Iya. Makanya tidak. Kita cukup ziarah apa? Kubur kaum muslimin. Kubur kaum muslimin. Iya. Ini akan mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian di sini juga perlu diingatkan, tidak boleh melakukan safar khusus, perjalanan khusus untuk ziarah kubur. Ini yang diingatkan juga oleh para ulama rahimahumullah. Tidak boleh melakukan perjalanan khusus untuk ziarah kubur. Iya, buka paket safar ziarah kubur 9 wali. Tidak boleh. Haram. Bahkan kata para ulama, kuburan Nabi tidak boleh dibiayai khusus untuk ziarah kubur Nabi. Yang kita lakukan adalah kita umroh atau kita haji, pas di sana ziarah kubur. Adapun khusus dari Indonesia keluar biaya hanya untuk ziarah kubur, tidak ada tuntunannya. Itu tidak boleh dilakukan. Tidak dilakukan oleh para sahabat. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyariatkan kita safar khusus untuk ziarah kubur. Ini kuburan Nabi, apalagi kuburan Maulana. Hanya sekedar Maulana, tidak boleh kita safar khusus ke IPB untuk ziarah kuburannya. Tidak boleh, karena kuburan Nabi saja tidak boleh khusus, apalagi selainnya. Selainnya Nabi. Ini tentunya tidak diperbolehkan, tidak disyariatkan. Siapa yang bilang itu disyariatkan, maka dia berdusta. Kalau disandarkan pada syariat, maka berdusta atas nama syariat. Atas nama syariat. Ini masalah ziarah kubur. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah. Masih ada waktu? Masih banyak? Sedikit lagi. Setelahnya masalah niyahah, masalah meratapi mayat. Kita baca atau pekan depan? Pekan depan lagi? Sisa 6 hadis atau 7 hadis lagi ya. Kita akan habis dari jenazah. Setelah itu masuk di zakat. Berarti pekan depan. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada Pak Haji Rahim ya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ziarah kubur Pak Ustaz, saya ingin butuh penjelasan. Kaum muslimin dan muslimat, saya ingin mungkin ada hari atau waktu yang lebih afdal untuk ziarah kubur di keluarga kita masing-masing. Baik, Masya Allah. Yang kedua, tradisi kita di Indonesia, kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat itu
kalau pergi ziarah kubur, kalau berlomba untuk membeli bunga dan membawa air, apakah boleh atau tidak, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting, Masya Allah, terkait dengan ziarah kubur. Memang kita lihat di kejadian memang di masyarakat, seperti yang Bapak tanyakan. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada waktu khusus untuk ziarah kubur? Apakah ada dalilnya? Sebenarnya Pak, yang sahih hanya tadi hadis yang kami bacakan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik yang tadi, ya, juga dari sahabat yang lain tadi, Ibnu Mas'ud juga, dengan lafaz-lafaz yang ada. Itu saja hadis yang sahih yang dibawakan oleh ulama Syafi'iyah. Nabi cuma bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarah kubur. Cuma Nabi bilang begitu, karena itu mengingatkan kalian akhirat dan membuat kalian zuhud terhadap kehidupan dunia. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia punya waktu khusus. Bahkan Nabi pernah ziarah kubur di siang hari. Di siang hari. Iya. Sebagaimana dinukil dalam hadits Aisyah. Tidak ada waktu khusus. Dia harus di sebelum Ramadan, iya, atau saat Id. Tidak ada. Kapan kita mau ingat mati? Karena sebabnya kan, kenapa boleh ziarah kubur? Sebabnya itu untuk ingat mati. Ya, kalau kita lupa lagi mati, ziarah. Ziarah. Tidak ada hadis khusus yang mengatakan harus hari Jumat atau hari Kamis. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sah kecuali itu tadi. Kecuali itu tadi. Kemudian masalah kedua, masalah menyiram dan bawa bunga. Sebenarnya ada dalil Pak yang dipakai. Mereka memang ketika kita tanya dan kita cari, kenapa dia siram dan kenapa dia tabur bunga? Ada dalilnya, mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Bahwa Nabi SAW pernah lewat di dua kuburan. Nabi bilang, innahuma yu'addaban. Wa ma yu'addaban fi kabir. Ini kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Sedang disiksa. Dan keduanya ini tidak disiksa karena dosa besar. Bukan karena dosa yang besar. Nabi cuma bilang, yang pertama, yamshi bin namimah. Jalan kiri kanan hanya sekedar untuk menggosip, adu domba. Ini yang satu disiksa karena itu. Yang kedua, wa kana la yastatiru minal baul. Yang kedua disiksa di kuburannya, dia hendak bersuci dari kencingnya atau tidak menutup aurat saat kencing. Dua tafsirnya. Ini yang kedua. Jadi dia disiksa karena itu. Maka Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah dan belum belah dua, diletakkanlah di salah satu kuburannya itu. Satu di satu, yang sebelahnya lagi di yang satu. Ini dipakai. Berarti kalau kita siram mendingin, ini kan Nabi bilang apa? Di ujung hadis. Ini akan meringankan siksa dari keduanya selama belum kering. Ini pelepah kurma yang basah ini akan meringankan siksaan keduanya selama belum kering. Makanya mereka pakai hadis ini. Ini dalil yang paling sahih Pak yang dipakai. Dalil yang paling sahih yang dipakai kan riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika dibaca hadis ini, berarti disyariatkan untuk tabur bunga dan disyariatkan untuk siram, karena selama basah di atasnya maka akan ringan siksaannya. Selama basah dan selama ada bunga di atasnya dan tidak kering, maka tidak akan disiksa. Maksudnya akan diringankan siksanya. Jadi begitu kajiannya. Iya. Apakah pendalilan ini benar? Dengan hadis ini, kalau hadisnya benar, sahih. Tapi apakah pendalilan itu benar
maka kita lihat perbandingan antara orang yang menyiram kuburan dan menabur bunga dengan Nabi. Kita lihat perbandingannya. Nabi lakukan kenapa? Karena belum dikasih tahu, diberikan wahyu oleh Allah bahwa di bawah ini lagi disiksa. Sekarang kita yang bawa siram dan tabur bunga, apakah tahu di bawah lagi siksa? Siapa tahu kasihan hidup nikmat di bawah, karena tidak semua orang di kuburan itu disiksa. Kalau dia berhasil menjawab 3 kalimat, 3 pertanyaan, kan dia akan hidup tidur seperti tidurnya pengantin baru. Seperti itu di hadis Bara bin Azib. Kalau dia berhasil menjawab ketika ditanya, siapa Rabbmu? Dia jawab Allah. Apa agamamu? Dia jawab Islam. Siapa nabimu? Dia jawab Nabi Muhammad. Ini kan akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, dibukakan baginya tempat duduknya di surga sehingga datang baunya. Tidak ada siksaan. Sekarang kita pergi siram kasihan untuk meringankan siksaannya, di bawah enak-enak. Kita yang sembarang bilang. Iya, jadi Nabi lakukan karena Nabi apa tahu? Di bawah lagi disiksa. Kita, apa kita tahu lagi disiksa? Jadi kesalahan pertama Pak sebenarnya bukan di haditsnya. Tapi kesalahan pertama karena menyamakan dirinya dengan Nabi. Nabi tahu wahyu dari Allah, tahu di bawah lagi siksa. Dia tidak tahu, tapi dia lakukan. Itu kesalahan pertama. Nah, kesalahan kedua yang Nabi simpankan pelepah kurma. Seharusnya juga kita harus simpan pelepah kurma, bukan bunga. Daun pandan, iya. Bukan. Iya. Karena Nabi pelepah kurma. Terus juga Nabi saat simpan tidak siram. Datang sekarang orang, ditambahlah di samping bunga pandan, siram juga supaya tambah subur. Ini kan semuanya kesalahannya dari situ. Jadi masalahnya bukan dalilnya. Sekali lagi dalilnya sahih. Bahkan riwayat Imam Bukhari, Muslim. Tapi pemahamannya ini tidak bisa kiaskan diri kita dengan Nabi. Iya, dengan Nabi. Para Nabi SAW mengajarkan sahabat, tidak ada diajarkan taruh pelepah kurma. Tidak ada. Padahal banyak sekali orang meninggal dari sahabat Nabi, tapi belum tidak pernah ajarkan taruh pelepah kurma supaya dingin kuburannya. Tidak ada. Hanya Nabi. Aisyah bertanya, kalau ziarah kubur apa lakukan? Doakan saja. Karena yang berguna itu doa. Yang berguna untuk kaum muslimin di kuburan adalah doa kita. Bukan kita siram atau kita tabur bunga. Karena ini kejadian khusus untuk Nabi. Itu pun hanya di 2 kuburan ini. Tidak pernah lagi berulang. Banyaknya orang yang dikubur, itu yang ditaruh oleh Nabi pelepah kurma. Hanya 2 ini saja. Kenapa? Karena hanya 2 inilah yang diwahyukan oleh Allah. Bahwa dia lagi disiksa kepada Nabi SAW. Adapun yang lain tidak. Masalahnya, tidak semua siksa kubur itu diperdengarkan. Bahkan tidak ada yang diperdengarkan kepada manusia. Ingat? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa ketika semua orang yang mengantar jenazah itu kembali dari kuburannya, datang malaikat bertanya kepadanya tentang 3 pertanyaan itu tadi. Kalau tidak bisa menjawab, dia akan dipukulkan dengan palu-palu. Kalau dipukulkan ke gunung itu hancur. Dia berteriak, kata Nabi, dengan teriakan yang sangat keras. Semuanya mendengar kecuali manusia dan jin. Jadi siksa kubur itu tidak ada yang kita dengar. Itu 2 kuburan karena Nabi diwahyukan oleh Allah. Yang lainnya tidak. Karena Nabi termasuk manusia. Semua manusia dan jin tidak bisa mendengar siksa kubur. Kata Nabi, "Lau sami'u la sa'iku." Kalau seandainya mereka dengar, maka mereka akan pingsan. Karena ini di dalam ini. Iya, yang mendapatkan siksaan. Jadi seperti itu, Pak. Seperti itu mungkin bisa dipahami. Jadi kalau kita tanya ada dalilnya, ada. Tapi yang memahaminya ini yang agak sulit. Seperti itu. Wallahualam. Masya Allah. Silakan, Pak. Pak Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kebanyakan yang terjadi itu di masyarakat ketika dia mengantar ke kuburan,
kebanyakan dari mereka itu memakai alas kaki atau memakai sandal, Ustaz. Alasannya itu jika ditanya mengapa dia pakai sandal, karena di kuburan itu, di daerah pekuburan terkadang banyak semak-semak berduri, Ustaz. Kedua, mengapa mereka pakai sandal? Biasa jalanannya itu banyak batu-batu terjal ataukah pecah beling. Dengan alasannya itu, Ustaz, apakah alasan ini bisa diterima atau tidak, Ustaz? Sekian dan terima kasih. Diterima, Mak, tapi tidak boleh di atas kuburan, di sela-sela kuburan. Kalau memang seperti itu bentuknya, maka boleh. Tapi di sela-sela kuburan, bukan di atas kuburan. Kalau di atas kuburan tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jadi dia bisa jalan memakai alas kaki, Ustaz. Nanti di kuburan dia lepas alas kakinya begitu, Ustaz. Iya, seharusnya. Iya, karena ada larangan untuk pakai sandal ketika ke kuburan. Jadi, tapi kalau ada darurat seperti yang Pak Syahril bilang, ya kan, banyak pecah beling, banyak duri, tapi harus nyata, Pak, ya, bukan hanya sekedar alasan. Iya, baik itu. Nah, maka kalau nyata, maka nyata lakukan, karena darurat seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke pertanyaannya Pak Ustaz. Silakan. Menurut Pak Ustaz, bagaimana pandangan Pak Ustaz terhadap fenomena beberapa orang dari kita itu mengunjungi kuburan-kuburan dari para ulama-ulama yang terkenal seperti ulama Syekh Yusuf, gitu. Itu yang terjadi di Kabupaten Goa. Biasanya saya lewat, saya dapati pasangan pengantin itu mengunjungi kuburan itu. Nah, itu pertanyaan saya. Terus bisa saya pertanyaan yang tidak terkait dengan pembahasan jenazah, Pak Ustaz? Iya, sebentar. Berarti sebentar. Ini dulu. Oh, itu dulu, Pak. Nanti saya lupa, Pak. Jadi sekarang apa hukum mengunjungi kuburan ulama atau orang yang ditokohkan? Iya. Kalau untuk mengingat mati, ini ulama saja meninggal. Ini nabi saja meninggal. Manusia yang paling mulia. Untuk mengingat mati, maka kita ini apa tong? Nasami pasti meninggal. Untuk itu, Pak, maka masuk di hadis tadi. Dulu saya larang ziarah kubur, sekarang apa? Ziarah. Untuk itu, Pak, boleh. Adapun kalau menziarahi kubur ulama atau tokoh atau kiai atau syekh, tapi di sana pergi minta berkah, minta supaya hubungannya dilanggengkan, minta supaya diberikan anak keturunan, maka ini haram karena syirik, Pak. Karena syirik. Iya. Apakah syirik dalam doa? Kan doa itu ibadah, Pak. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian bilang berdoalah kepadaku, saya akan mengabulkan doa itu. Itu Allah yang langsung bilang, langsung berdoa kepadaku, saya pasti akan kabulkan. Allah tidak butuh perantara. Siapa yang menjadikan kuburan sebagai perantara dengan Allah, maka syirik. Ketika ziarah dengan seperti ini, maka itu namanya ziarah syirkiyah, ziarah kesyirikan, bukan sunnah. Maka hukumnya haram. Sudah disepakati seperti itu. Siapapun, Pak, dari ulama Islam tidak ada yang membolehkan ziarah kubur dalam artian pergi meminta di kuburan, meminta berkah atau yang semisalnya. Tidak ada ulama yang membolehkan, Pak. Tidak ada. Karena jelas sekali dari Nabi SAW. Beliau ketika Fatuh Makkah, ketika beliau menaklukkan Makkah, maka yang pertama beliau lakukan, beliau utus Ali bin Abi Thalib, bahwasannya tidak boleh membiarkan kuburan yang terangkat kecuali harus diratakan. Kecuali harus diratakan. Meninggikan kuburan saja itu tidak dibolehkan. Apalagi membangunnya baru disembah. Tentunya lebih diharamkan. Lebih diharamkan. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau sebelum meninggal, beliau berwasiat bahwasanya tidak boleh dinampakkan kuburan beliau. Sekarang saja di tembok berlapis dengan arah yang tidak ditahu, orang sudah elus-elus temboknya. Apalagi kalau dinampakkan.
Itu Nabi berwasiat, Pak. Kenapa? Dan karena beliau bilang la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi larang kuburannya untuk dinampakkan. Ini Nabi, Pak, makhluk yang paling mulia dari manusia. Yang Nabi bilang, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpinnya seluruh anak cucu Adam. Bukan hanya sekedar syekh, kiai, bukan. Iya. Beliau adalah pemimpinnya anak Adam. Tapi bersamaan dengan itu beliau bilang, jangan menjadikan kuburanku sebagai watanan yu'bad, sebagai berhala yang diibadahi. Ini kuburan Nabi ini, manusia yang termulia dari Adam sampai yang terakhir nanti. Yang termulia adalah Nabi Muhammad. Tapi beliau bilang, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah kalian yang disembah selain Allah. Ini Nabi, Pak. Yang jelas darahnya masih merah. Iya, tidak darah biru, tapi belum bilang begitu. Manusia yang paling mulia, apalagi selain Nabi. Jadi kalau ada yang begitu, Pak, haram ziarah seperti itu. Karena itu ziarah syirkiyah, tidak dibolehkan. Yang kedua, Pak, silakan. Kedua, Pak Ustaz, ini terkait masalah hukum riba, Pak Ustaz. Masalah? Riba, hukum riba. Riba. Iya. Baik. Iya. Saya dengar gibah. Ya, Pak Ustaz, ya. Riba, gibah, mirip. Sebetulnya pertanyaan ini saya mau utarakan di kajian Pak Ustaz waktu semalam kemarin. Iya. Cuma tidak ada sesi tanya jawab. Betul. Iya. Silakan, Pak. Jadi untuk kali ini saya tanyakan, apabila saya menerima kelebihan uang dari hasil pinjaman dari teman, yang beberapa bulan lalu teman meminjam kepada saya, yang pada awalnya itu dia berjanji untuk mengembalikan lebih. Artinya bukan berjanji tapi memberikan jasa. Tetapi saya awalnya menolak. Tetapi karena desakan kemarin, akhirnya saya menerima uang tersebut dengan kelebihan daripada pinjamannya. Apakah itu sudah termasuk hukum riba yang saya terima? Baik. Ya. Terus pertanyaan kedua terkait masalah riba juga. Contoh kasus, apabila saya memerlukan uang sangat terdesak dalam kondisi yang darurat dan penting, taruhlah contohnya saya membiayai rumah sakit, kemudian tidak ada lagi yang saya bisa jaminkan, tapi ada penawaran meminjam uang dari seorang teman, tetapi dia mengenakan bunga, artinya pengembaliannya harus lebih, sudah ditetapkan di muka. Nah, apakah dengan kondisi yang darurat seperti itu, maka hukum yang mengenai kepada riba itu bisa gugur dengan sendirinya, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus dari saudara kita, Masya Allah, itu terkait dengan riba. Jadi sekarang ada orang pinjam uang, kasus. Di awal katanya dia mau kasih lebih, tapi kita tidak bilang, tidak mau. Kita sudah bilang tidak boleh. Tapi di akhir dia tetap apa? Kasih uang jasa itu. Kasih uang jasa itu. Jadi pertama, ketika sebenarnya kalau dia tidak bilang apa-apa, kemudian saat dia bayar dia kasih lebih, boleh. Boleh. Nabi SAW pernah meminjam onta zakat, dan Nabi kembalikan dengan yang umurnya lebih besar daripada yang belum pinjam. Itu boleh. Karena Nabi bilang khairukum qadaa. Orang yang terbaik dari kalian yang bagus dalam membayar utang. Maksudnya yang membayar lebih. Ini kalau tidak ada akad sama sekali, boleh. Tidak apa-apa. Dan bukan riba. Ini kalau tidak ada akad sama sekali kemudian dia kasih. Adapun di awalnya dia sudah bilang, iya, maka ini ada unsur nanti. Walaupun kita diam, saya kasih lebih, kita diam, maka yang dikasih adalah riba. Tapi kalau kita sudah tolak dari awal, tidak boleh begitu, tidak mau saya terima, kita sudah katakan begitu, halal. Kecuali dia akan mengatakan dan berkeyakinan bahwa kita menerima juga riba, maka tidak boleh juga kita ambil. Tapi kalau dia paksa terima, kita kasih ke orang miskin. Karena itu harta subhat namanya.
Karena semua harta syubhat itu dikasih ke orang miskin atau kepada kebutuhan umum. Bangun jalan, bangun WC umum, bangun selokan misalnya. Iya, boleh. Itu harus dilakukan. Ini kalau dia paksa memberikan kepada kita. Itu kalau ada kalimatnya dari awal. Kalau tidak ada masalah. Kalau ada kalimatnya dari awal, ini agak bahaya, agak rancu nanti. Paling sedikitnya itu syubhat. Itu adalah harta syubhat, harta yang diragukan. Maka kita kasih orang miskin, itu lebih aman untuk kita. Kemudian masalah kedua, pertanyaan kedua, jadi ada kasus kita sakit di rumah sakit, kita tidak bisa dapat uang begitu, tapi ada yang menawarkan pinjam gitu, dan dijaminkan barang, ya, tidak ada jaminan apa-apa. Pokoknya dia kasih, harus pengembaliannya apa? Lebih. Ini kan jelas akad riba, Pak. Ketika ada orang bilang saya kasih tapi kembali lebih, ini kan jelas riba. Cuman kita bilang sekarang itu darurat. Nah, maka sebenarnya, Pak, kita tidak berani patok umum karena harus per kasus. Daruratnya ini bagaimana? Apakah memang kita sudah berusaha cari tapi tidak dapat? Begitu. Kalau kita tidak ambil di sini, tidak ada lagi jalan lain, maka akan lewat ini nyawa. Adapun tidak lewat, sakit biasa, tidak boleh. Harus lewat nyawanya. Kalau tidak, maka boleh karena darurat. Adapun hanya perkiraan saja, belum ada pernyataan bahwa kalau tidak begini akan lewat, maka tidak boleh. Karena ini hukum asalnya haram. Hukum asalnya apa? Haram. Nanti darurat betul-betul, bukan sangkaan. Diyakini dokter bilang harus segera. Kita sudah usaha tidak ada sama sekali. Walaupun sebenarnya, Pak, Masya Allah, saya dapat faedah juga dari teman. Kalau sakit di rumah sakit dan kita tidak mampu, pemerintah siapa bayar? Jadi teman begitu, tidak punya biaya. Dia bilang ternyata dokternya kasih keterangan bahwa ini tidak mampu. Dia bawa ke pemerintah dia, lurahnya, camatnya. Dia bilang ini ada keterangan dari dokter, saya butuh. Akhirnya dia dikasih kartu KIS. Tidak bayar rumah sakit. Jadi sebenarnya ada jalan keluar, Pak. Cuma kita tidak tahu. Karena dokter bisa kasih keterangan bahwa ini orang tidak mampu bayar. Padahal antum tahu, Pak, waktu itu dia kena orang tuanya memang jantung, dia punya uang 100 lebih. Tapi tidak mampu dia bayar setelahnya. 100 lebih Pak dia punya uang, tapi tidak mampu bayar setelahnya karena pasang cincin. Jadi dokternya kasih keterangan ke pemerintah, dikasih biaya, dikasih kartu. Seperti itu, Pak. Jadi ada jalan keluar, cuman kita perlu saja tahu. Tapi kalau anggaplah kasusnya seperti yang kita tanya, kita tidak ada kita tahu sama sekali. Kita sudah cari kanan kiri tidak dapat. Cuman ini saja untuk menyelamatkan, menjadi sebab diselamatkannya apa? Nyawanya. Lakukan darurat. Allah yang tahu udzur kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah ada. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid, Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid,